Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Untuk akidah akhlak, silahkan kalian buka pelajaran ketiga langsung. Ya. Mohon maaf tidak Bapak buatkan materinya melalui PowerPoint. Langsung saja kalian lihat ke bukunya masing-masing ya. Halaman 25. Untuk akidah akhlak kelas 4. Pelajaran ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi apa itu kitab-kitab Allah? Jadi kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi tidak sembarangan. Ya, Allah menurunkan kitab-kitabnya itu. Kitab-kitab Allah ini berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba. Ya. Jadi ingat, iman kepada kitab Allah ini termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ya, harus hafal rukun iman, jangan sampai lupa lagi. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. Yang ke-6, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga, jangan salah lagi ya. Isinya apa? Jelas, berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pedoman hidup kita manusia di dunia ini. Semuanya sudah ada, ditata, diatur dalam Al-Quran oleh Allah. Ya. Kenapa Al-Quran? Karena kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kitabnya itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan pedoman hidup yang sudah final. Ya, dari mulai Injil, kemudian Zabur misalnya, Taurat, ya, itu semuanya disempurnakan, ada semuanya dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah tidak bisa diganggu-gugat, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah tidak bisa ditambah atau dikurang lagi karena sudah sangat sempurna oleh Allah. Ya, itu. Jadi sudah final, tidak ada istilah amandemen untuk Al-Quran, tidak ada. Kitab-kitab Allah itu murni dari Allah. Itu jangan diganggu-gugat, jangan coba-coba mengganggu, ya, merubah yang namanya semua ketentuan yang ada dalam kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. Ya, kalau hidup kita ingin selamat, ingin maslahat dunia dan akhirat, berani mencoba melecehkan, berani mencoba mengutak-atik isi Al-Quran, maka siap-siap ya itu. Dan secara hakikat itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah ya, karena Allah langsung yang menjaganya untuk Al-Quran ini ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, zalikal, bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sudah tidak ada lagi raiba fi, la raiba fi. Dan Al-Quran sudah tidak ada lagi yang namanya keraguan, karena sudah sangat sempurna untuk Al-Quran ini. Ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, sebagai makhluk ciptaan Allah, wajib mengimani, memahami,
mencintai, dan pastinya mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab Allah tersebut, khususnya Al-Quran. Itu ya. Ada berapa? Lihat halaman 26, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan siapa rasul yang menerimanya. Ya. Itu. Jadi ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya. Ya. Itu. Semua yang 4 ini wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya. Tapi yang kita jalankan saat ini, karena kita umat Rasulullah Muhammad SAW, yang ada dalam zaman kita saat ini adalah Al-Quran. Jadi selain kita meyakini, mengetahui, kita juga wajib mengamalkannya, membacanya ya untuk Al-Quran ini. Yang pertama, dari urutan yang pertama ya ada Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu sekitar abad ke-12. Untuk kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani ya. Artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat ini diturunkan ya kepada Nabi Musa, tadi sudah Bapak singgung, ya. Isinya keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Kemudian di dalam kitab Taurat ini ya pada abad ke-12 dulu itu sudah berisi menerangkan tentang nanti akan kedatangan Rasul terakhir penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 53 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Ya, petunjuk apa? Petunjuk untuk yang namanya penjelasan tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya ada yang namanya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam itu pada abad ke-10 di daerah Israel ya untuk kitab Zabur ini. Kitab Zabur ini, Zabur artinya tulisan, Zabur itu ya. Kitab Zabur itu berbahasa Kipti. Isinya itu berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Bani Israel. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163. Bisa kalian lihat halaman 27 yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 163. Itu kitab Zabur. Ya. Bahasanya bahasa Kipti. Isinya tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil bahasanya apa? Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah
Al-bisyarah itu kabar gembira, ya. Kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil ini merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Jadi pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu belum sempurna. Datanglah Zabur. Kitab Zabur ini ya bisa dianggap lebih upgrade, lebih update dari kitab Taurat. Ya, jauh lebih sempurna dari kitab Taurat untuk Zabur. Kitab Taurat, kitab Zabur juga ini belum terlalu sempurna 100%. Datanglah Injil. Kitab Injil sebagai penyempurna kitab Taurat dan Zabur. Taurat, Zabur, Injil ini juga sama. Itu belum sangat sempurna. Maka disempurnakanlah dengan nanti adanya Al-Quran. Ya, jadi kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna tiga kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Disempurnakanlah dengan Al-Quran. Al-Quran ini sudah fix, tos masagi, sudah sangat sempurna 100% seperti itu. Jadi tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah jelas ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isi-isi Al-Quran yaitu tentang pokok-pokok keyakinan, tauhid atau akidah, kemudian tata cara beribadah atau syariat, ada tata cara hubungan masyarakat atau muamalah, itu ada dalam Al-Quran. Segala urusan di dunia ini semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Itu ya. Isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan. Sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat nanti tidak akan ada lagi kitab setelah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada Al-Quran, wajib mengikuti, mentaati, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, di sana ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Utsmana radhiyallahu anhu, halaman 28. An Utsmana radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu khairukum. Siapa? Man ta'allamal Qur'an adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya kepada orang lain. Kamu baru bisa baca bismillah, baru bisa Al-Fatihah. Ajarkan kepada adik-adik kamu. Ya, jangan diajarkan main game terus, main terus, ajarkan. Ngaji, ajak belajar. Ajarkan sholat, sholawatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, halaman 29, sebentar lagi. Ya, jadi untuk meyakini kitab-kitab Allah. Ya. Yang pertama, meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Karena keyakinan, keimanan kepada kitab ini termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Jadi rukun itu sesuatu yang tidak boleh hilang, ya, itu sebagai sesuatu yang syarat yang harus ada. Kita sebagai orang yang beriman ada 6 syaratnya. Harus iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Hilang salah satu berarti tidak sempurna iman kita. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang ada
di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya itu yang masih asli. Ya, kenapa di sini ada oleh penerbit dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli? Karena kitab-kitab yang lain selain Al-Quran itu sudah banyak yang mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka. Wah, yang ini nih nggak bener nih, yang ini nih nggak baik nih, wah menghalangi nih, ya nggak resep ganti sesuai keinginan masing-masing. Itu kenapa penerbit penulis mengatakan seperti itu? Karena mungkin memang seperti itu. Tapi Al-Quran tidak bisa dibuat seperti itu. Tidak bisa digonta-ganti. Ya, yang ketiga, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, kepada teman yang berbeda keyakinan, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Cara berdagang harus baik dan jujur, tidak boleh culas, tidak boleh mengurangi timbangan, akhlak kepada teman, orang tua, guru, kepada kerabat, itu semua sudah diatur dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi sekali lagi, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Kitab Zabur Nabi Daud itu petunjuk bagi umat Nabi Daud kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa itu juga petunjuk bagi umat Nabi Musa pada saat itu agar mereka selamat dunia akhirat. Ya. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa itu juga sama, petunjuk bagi umat Nabi Isa alaihissalam. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Nah, sekarang fasenya fase kitab Al-Quran umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah Al-Quran. Simpelnya seperti itu. Ya. Apalah tatafakkarun. Kenapa tidak mau berpikir? Sekarang itu fasenya kitab Al-Quran sudah sangat sempurna. Ikutilah segala aturan, ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Simple. Ya, tidak usah neko-neko. Apa hikmahnya kita mengimani kitab-kitab Allah, Pak? Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Apalagi umat kita, zaman kita ini adalah umat Nabi Muhammad, umat yang sangat spesial. Ya. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Bahasa simpelnya takwa. Takwa. Ya, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Luar biasa. Ya, dalam Al-Quran. Ya. Bahkan kabar nanti pun, kabar dalam kubur, keadaan di alam akhirat, ya, keadaan surga dan neraka, sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ya, itu kengerian, ketakutan, siksaan dalam neraka sudah Allah gambarkan dari sekarang. Kemudian kenikmatan surga, ya, keenakan hidup di surga, yang hidupnya abadan abada, kekal abadi selamanya di surga, sudah Allah juga jelaskan. Terbuat dari apa, seperti apa, ya. Itu di surga itu tidak ada lagi perintah sholat. Kita tinggal menikmatinya. Ya, itu tidak ada perintah untuk ngaji Quran, berbuat baik segala macam. Jadi di surga itu kita tinggal memetik hasil yang kita tanam sekarang. Makanya banyaklah kita bertanam kebaikan dari sekarang. Hasilnya nanti akan kita petik di akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sudah Allah kabarkan antara surga seperti apa, neraka seperti apa.
Kita tinggal memilih mau ke surga atau ke neraka. Kalau mau ke surga, ini loh langkah-langkahnya. Sudah Allah gambarkan. Jadilah orang yang beriman, bertakwa, senantiasa beramal soleh. Seperti itu, ya. Dan kalau sebaliknya, tidak mau beribadah, selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, siap-siap. Karena tidak ada pilihan ketiga, hanya ada surga dan neraka di akhirat. Tidak ada pilihan ketiga, apa pengen tengah-tengah, nggak apa-apa, nggak ke surga, nggak ke neraka. Tidak ada. Kalau nggak ke surga, ke neraka. Kalau nggak di neraka, pasti di surga. Tinggal memilih silahkan. Mau surga, neraka. Kalian tentukan masing-masing. Ya, semuanya sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan sekilas, pembahasan sederhana dari bab 3, dari pelajaran ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk pribadi Bapak sendiri. Ya, umumnya untuk kalian juga anak-anak Bapak kelas 4A, juga kelas-kelas yang lainnya yang ikut menyimak penjelasan dari video ini. Ya, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya bisa kalian baca lagi sendiri, diulang-ulang agar lebih paham. Adapun nanti hal-hal yang belum dimengerti, silahkan kalian tanyakan saja ke gurunya masing-masing atau bisa langsung tanyakan kepada Bapak pribadi di pertemuan selanjutnya. Setelah ini nanti ada tugas, ya, sudah Bapak siapkan. Terima kasih, mohon maaf kalau Bapak ada salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.